mungkin banyak datang ke sekolah Bapak Ibu sekalian, ya. Kami minta Bapak Ibu yang namanya orang tua ingin mendaftarkan itu bagaimana caranya dia ingin diterima di SMA negeri ataupun di SMK negeri Bapak Ibu. Sekali lagi, selamat melaksanakan tugas. Insya Allah Bapak Ibu di bulan suci Ramadan ini, ya di minggu-minggu terakhir ini kita selalu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Made yang sudah memberikan arahannya. Sambutan berikutnya kita pada Pak Ujang selaku perwakilan dari pengawas. Pada Pak Ujang kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kasih Pengawasan KCD 2, akan jawab para pengawas, kemudian Ketua MKKS SMA, MK, serta Kepala SMP se-Bogor Tengah ya. Ya. Baik, pada hari ini izinkanlah saya menyampaikan ucapan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan sosialisasi PPDB tahun 2020 ini. Semoga pada kesempatan ini diberikan kesehatan bagi kita semua dan dilancarkan dalam segala aktivitas termasuk puasa kita. Amin. Kami sampaikan bahwa tahap awal pada PPDB ini yaitu sosialisasi kepada seluruh siswa SMP kelas 3 yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala SMP Bogor Tengah, yang pada prinsipnya PPDB tahun 2020 ini sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin dan ditetapkan hasilnya oleh Kepala Sekolah. Jadi prinsip sekarang itu bahwa PPDB ini sepenuhnya ada di satuan pendidikan. Nah, kemudian dalam sosialisasi ini kita akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama untuk SMA, yang kedua untuk SMK, dan yang ketiga untuk SLB. SLB siapa? SLB, pemaparan SLB-nya. Nah, untuk SMA dan SMK ada 2 jalur. Yang pertama itu untuk gelombang pertama terdiri dari afirmasi, perpindahan, dan prestasi, dan gelombang yang kedua zonasi. Kemudian untuk SLB itu tidak sama, tidak ada jalur, semuanya sama. Mungkin itu saja sebagai paparan awal. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Dr. Bambang dan SMK-nya oleh Pak Uus. Terima kasih, mudah-mudahan kesempatan ini berjalan lancar, semuanya tersampaikan secara teknis, semuanya dapat memahami dan pelaksanaan berjalan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang sudah memberikan arahannya. Teman-teman semua, berikutnya kita langsung aja ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ketua MKKS selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bogor, Dr. Bambang Aryan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya buka saja dulu. Ya. Pak Kasih Pengawasan, Pak Korwas, Bapak Pengawas Pembina yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, SMA juga ada yang gabung, Pak. Bapak Ibu Kepala SMP, MTS, se-Bogor Tengah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Saya akan memaparkan singkat-singkat saja nanti Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami beberapa bagian pemaparan. Saya sampaikan terlebih dahulu Bapak dan Ibu
Jumlah lulusan SMP negeri di Kota Bogor itu 5.885 siswa. Kemudian jumlah yang lulus SMP swasta 8.465 siswa. Total seluruhnya Bapak dan Ibu untuk SMP itu ada 14.350 orang. Kemudian untuk MTS Bapak dan Ibu ada 200, yang MTS negeri ada 218 orang. Lalu MTS swastanya ada 2.299 orang. Total untuk MTS 2.517 orang. Nah, ini jumlah total untuk tahun ini yang lulus Bapak dan Ibu SMP dan MTS semuanya ada 16.867 orang. Ini kita akan memperebutkan kursi yang ada di SMP negeri, di SMA negeri dan di SMK negeri. Nah, selebihnya nanti akan ke swasta. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Perlu diingatkan kepada kita semua Bapak Ibu bahwa lepas kegiatan ini, para kepala sekolah SMP harapannya dapat menyampaikan kepada seluruh wali kelas. Dan wali kelas akan menyampaikan kepada orang tua siswa, calon orang yang akan masuk ke SMA negeri dan SMK negeri. Kami dari pihak SMA bersedia untuk melakukan pendampingan kepada SMP yang akan melakukan atau melaksanakan sosialisasi. Tinggal hubungi saja kami nanti dari pihak SMA 1, SMA 9, kita akan kemudian SMK 3 akan melakukan pendampingan sekiranya diperlukan. Tetapi yang mengundang itu adalah sekolah SMP-nya masing-masing terhadap orang tua siswa, karena kami tidak punya akses ke sana. Jadi kami akan siap membantu untuk melaksanakan pendampingan. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsipnya dalam ditayangkan aja Pak Dayat, dalam PPDB tahun ini adalah Merdeka Belajar atau Sekolah Merdeka. Nah, kemudian diserahkan kepada sekolah. Lalu seperti yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa semua anak bisa sekolah. Anak dewasa tentunya. Kita lihat ini prinsip-prinsip PPDB. Next. Nah, ini prinsip-prinsip PPDB Bapak dan Ibu. Saya pikir ini semua akan mengarah kepada tadi yang dua tadi, semua anak bisa sekolah dan semua anak bisa juara begitu. Lanjutlah, saya pikir kepanitiaan juga sudah tahu ya Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa kepanitiaan di tingkat Provinsi Jawa Barat, kemudian ada juga di tingkat cabang dinas pendidikan wilayah 2 dan ada di satuan pendidikan. Lanjut Pak. Tayangannya belum muncul. Ini Pak. Ini Pak ya. Sebentar ya Pak, saya tayangkan dulu. Ini ya Pak, sudah muncul belum Pak? Sudah muncul Pak? Sudah. Ya, ini Pak ya. Dilihat yang di sini Pak. Ah, dibuka. Baik, sudah ada Pak ya? Terlihat Pak? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Next Pak Dayat. Penyelenggaraan keputusan PPDB 2020 sekali lagi sepenuhnya menjadi kewenangan Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin dan ditetapkan hasilnya oleh Kepala Satuan Pendidikan. Lanjut. Tidak dipungut biaya. Lalu lanjut. Ini tata cara penerimaan siswa baru. Pendaftaran bisa dilakukan melalui daring mandiri, juga melalui operator sekolahnya asal, atau di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut. Ini persyaratan yang nanti akan diserahkan pada saat daftar ulang. Saat ini tidak menyerahkan dulu, karena kita
dibatasi oleh protokol kesehatan saat COVID-19. Lanjut. Bapak dan Ibu, sekali lagi ini adalah jadwal persiapan PPDB. Kita saat ini berada di tanggal 17, artinya di nomor 4, yaitu input kuota atau daya tampung sekolah. Kami terakhir melaksanakan, melakukan input kuota ataupun daya tampung di sekolah atau di SMA negeri dan SMK negeri, Bapak dan Ibu. Nanti kita sampaikan. Kemudian tanggal 18 sampai 20 itu verifikasi kuota sekolah ini oleh cabang dinas pendidikan wilayah 2. Lalu nomor 6 21 Mei sampai 5 Juni itu upload dokumen khusus untuk jalur prestasi kejuaraan, kemudian jalur perpindahan dan jalur afirmasi. Sekali lagi KETM atau keterangan, surat keterangannya tidak diperlukan. Artinya kita tidak menggunakan surat keterangan keluarga ekonomi tidak mampu, tetapi sudah ada di aplikasi semuanya itu. Lanjut Pak. Bapak dan Ibu, jangan lupa tanggal 8 sampai 12 Juni itu pendaftaran bisa online mandiri, artinya siswa bersama orang tua bisa sendiri atau dibantu oleh sekolah asal. Kemudian nanti verifikasi data itu oleh sekolah asal. Kemudian 18 Juninya rapat Dewan Guru penetapan penetapan apa yang kelulusan. Kemudian 19 Juni itu koordinasi pihak Satuan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan 22 Juni adalah pengumumannya. Lalu 23 sampai 24 Juni ada daftar ulang, dan berikutnya nanti di Juli itu ada ini untuk tahap 1, nanti di bulan Juni yang berikutnya tahap 2. Berikut tahap 2 Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu, sekali lagi untuk SMA hanya berlaku zonasi, tetapi untuk SMK tidak berlaku zonasi Bapak dan Ibu, tetapi ke prestasi nilai rapor umum. Nanti kalau ada pertanyaan tentang per SMK-an, misalnya tentang jurusannya, itu bisa nanti disampaikan. Lanjut. Bapak dan Ibu, ini jadwal PPDB SLB perlu disampaikan juga, hampir sama Bapak dan Ibu pendaftarannya tanggal 8 sampai dengan 12 Juni. SLB kita baru buka ya Pak Dayat ya. Di Kota Bogor ada, perlu disampaikan lokasinya di daerah Rancamaya ya, Rancamaya, daerah Ciawi. Lanjut, ini kuotanya Bapak dan Ibu, kuota untuk sekolah, untuk SMA bisa beragam Bapak dan Ibu, tetapi semuanya mengacu ke sini, ke kuota yang ini. Untuk zonasi itu 50%, kemudian untuk minimal 20%, kemudian perpindahan dan anak guru 5%, serta prestasi 25%. Nah ini juga dianut oleh SMA 1 Bapak dan Ibu, saya sampaikan. SMA 9 juga sama ya Pak? Sama. Ya, sama. Tinggal bagaimana pembagiannya saja. Untuk prestasi nilai raport, misalnya SMA 1 15%, kemudian prestasi kejuaraan itu 10% Bapak dan Ibu. Untuk SMA 9 5%. Nilai raport 20%, Bapak dan Ibu mohon dicatat, kemudian untuk kejuaraan 5%. Perbedaannya hanya di situ saja Bapak dan Ibu. Lanjut. Kemudian ini jalur PPDB, saya pikir kita sudah sepakat, semuanya sudah memahami bahwa SMA itu afirmasi, perpindahan, prestasi nilai raport, dan kejuaraan atau perlombaan, kemudian zonasi yang terakhir. Perbedaan yang mencolok itu ada di nomor 4, di SMK tidak ada zonasi sekali lagi. Nomor 4 di SMK itu prestasi kejuaraan dari nilai raport juga nantinya. Maaf, prestasi kejuaraan, tapi lebih umumnya nanti untuk yang pengganti zonasi di tahap 2 itu nilai raport ya gitu. Untuk SLB tidak berbasis zonasi dan jalur. Lanjut. Biar cepat saja, nanti ada lebih banyak diskusi kitanya Bapak dan Ibu. Ini lanjut, saya pikir sudah tahu semua lah. Nah ini Bapak dan Ibu, kita belum menerima perubahan. Oh ya, ini sudah ada. Sudah ada perubahan. Bapak dan Ibu, afirmasi 2 pilihan, ya. Kemudian zonasi 2 pilihan, perpindahan orang tua, anak guru itu 1 pilihan Bapak dan Ibu.
Ini perubahan nih Pak ya, Pak Ujang ya. Nah itu Pak pengawas, Pak Haji Pur, betul ya. Ini yang terakhir perubahan ini. Nah kemudian untuk prestasi juga satu pilihan Bapak dan Ibu. Lanjut. Ini untuk SMA, jangan lupa tanggal-tanggalnya seperti tadi. Ketika anak-anak kita tidak diterima di tahap pertama, itu bisa mendaftar di tahap kedua Bapak dan Ibu. Nah, tetapi kalau sudah diterima di tahap pertama, saya pikir sudah terkunci dalam sistem gitu ya, sudah diterima karena di tahap pertama. Jadi tidak bisa untuk mendaftar tahap kedua. Lanjut. Ini seleksinya, bagaimana seleksi di SMA Bapak dan Ibu, afirmasi ditentukan dengan jarak. Ketika jaraknya sama, maka pada saat batas kuota itu dilakukan seleksi berdasarkan usia yang tertua itu yang memiliki kans terbesar untuk diterima. Perpindahan orang tua juga demikian Bapak dan Ibu dengan anak guru. Pertama jarak dulu seleksinya, lalu berikutnya usia. Kalau memang pada saat passing grade-nya atau batas kuotanya itu ada yang sama jaraknya, maka dilihat usia tertingginya siapa, maka itu dia yang berhak untuk diterima. Prestasi nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian bila ada yang sama nilainya, maka juga berdasarkan jarak, terbalik dengan yang tadi jarak, usia, sekarang nilai raport, baru jarak kan gitu Bapak Ibu. Prestasi itu perskoran prestasi tingkat juara, ada tingkat kota, provinsi, nasional dan internasional, berjenjang ataupun tidak berjenjang Bapak dan Ibu. Pramuka juga ada. Untuk di SMA 1 Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan, bentar ya, saya lihat dulu contekannya karena harus benar ini menyampaikannya Bapak dan Ibu. Bentar ya, berapa Pak? Mana ini, saya lupa ini. Nah ini Pak, Bapak dan Ibu, prestasi itu pada kompetensi sains nasional, KSN atau OSN, dulu OSN, sekarang KSN, bidang matematika, IPA, kemudian IPS, di SMA 1 ya Bapak Ibu, prestasi pada Olimpiade Olahraga atau O2SN, dan Open Turnamen, dalam bidang karate, pencaksilat, atletik, renang, bulu tangkis, bola basket, futsal, judo, taekwondo, dan olahraga bela diri. Kemudian prestasi pada festival dan lomba seni FLS 2N, itu solo vokal, seni tari tradisional, tari berpasangan, solo gitar, monolog, puisi, desain poster, sahril Quran ya. Ini. Kemudian prestasi literasi, lomba debat bahasa Indonesia, lomba debat bahasa Inggris, kemudian bidang keagamaan, hafiz Quran, tentunya ini dari Kemenak juga nanti ada surat, prestasi bidang PMR, lomba aktif PMR, kemudian prestasi bidang kepramukaan Bapak dan Ibu, prestasi tertinggi pramuka gelanggang Garuda, penggalang Garuda maaf, kemudian juara 1, 2, 3 lomba tingkat 5 betul, atau tingkat nasional, kemudian juara 1, 2, 3 lomba tingkat 4 itu provinsi, kemudian juara 1, 2, 3 lomba tingkat 3 tingkat kota, kemudian partisipan Jambore nasional dan internasional. Satu lagi prestasi kuis Ki Hajar, kemudian prestasi pada lomba cipta seni pelajar atau LCSPN. Nah itu lomba-lomba yang akan diseleksi di SMA Negeri 1. SMA 9 mana? Untuk di SMA 9 pertama futsal, yang kedua PMR, yang ketiga paskibra, yang hafiz Quran, yang keenam tenis meja, yang ketujuh tenis lapang, yang kedelapan pramuka, kemudian yang ke-9 seni tarik suara, yang 10 karate, 11 seni tari, 12 silat. Jadi di SMA 9 hanya menerima 12 cabang kejuaraan yang berjumlah semua kuotanya 16 orang. Baik, terima kasih Pak Haji Denti. Lanjut. Kita lanjut ya Pak, ya Bu.
Saya pikir ini alurnya dan sudah kita ketahui bersama lah. Saya pikir ya tidak perlu dibahas secara detail. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Lanjut. Nah ini juga sama. Kita mungkin langsung ke jam berapa ini? Oh, udah. Ya, istilahnya. Ini jalur perpindahan orang tua atau anak guru. Daftarnya tetap di SMP ya, di sekolah asal. Kemudian jangan lupa bahwa siswa memiliki akun siswa dan akun sekolah ada sudah diberikan oleh panitia PPDB tingkat provinsi Jawa Barat. Lanjut aja Pak. Sama ini Pak ya? Sama ini juga lanjut Pak. Ini apa nih? Prestasi perlombaan. Ya. Ya, penekanannya Bapak dan Ibu di sini seleksinya pemeringkatan berdasarkan skor. Kalau dulu kita ada uji kompetensi, sekarang karena ya wabah COVID-19 ya kita dari situ aja skor piagam ya Pak Haji. Nah gitu. Nah, kalau sama nanti jarak gitu. Dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini zonasi SMA, jalur zonasi yang nanti tahap 2 ya. Nah, sama lah dengan tahun lalu. Nah ini SMK Bapak dan Ibu. SMK Pak Haji Uus, Wabli-nya Pak Haji. Biar cepat. Ini tanggalnya Bapak dan Ibu sama, jangan lupa. Kemudian yang tidak lolos atau belum lolos, bukan tidak mungkin ya, belum lolos di tahap 1, karena kalau tidak selamanya kan gitu. Kalau belum kan belum saatnya. Belum di tahap 1 maka bisa mendapat tahap 2 gitu. Lanjut. Ini seleksi SMK untuk afirmasi 20%. Pak Uus barangkali bisa menyampaikan, mangga Pak Uus untuk SMK 3 ada perubahan untuk ini nggak Pak Uus? Untuk prestasi, untuk afirmasi dan seterusnya presentasinya. Silakan Pak Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan yang berkenaan dengan aktivitas SMK-an. Secara umum tadi di awal sudah disampaikan oleh Ketua BKS, Pak Bambang Aryan, memberikan penegasan yang pertama tentang afirmasi untuk SMK itu 20%, kemudian perpindahan anak guru itu adalah 5%, prestasi kejuaraan itu 5%, prestasi nilai raport unggulan, kebetulan di SMK ada nilai raport unggulan itu 30%, dan prestasi nilai raport umum itu 40%. Disampaikan tadi oleh Pak Bambang bahwa pilihan-pilihan SMK tentu saja yang akan kami sebutkan dengan kompetensi keahlian yang dimaksud mulai dari SMK Negeri 1 sampai dengan SMK Negeri 4. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk jalur afirmasi maka pilihannya itu ada dua SMK. SMK atau memilih satu SMK tapi di 2 kompetensi keahlian yang berbeda. Kemudian jalur perpindahan orang tua atau anak guru itu pilihannya hanya satu SMK. Pilihan satu SMK itu adalah di 2 kompetensi keahlian yang berbeda. Yang ketiga jalur prestasi. Jalur prestasi terdiri dari nilai raport. Nilai raport pilihannya hanya satu SMK untuk 2 kompetensi keahlian yang berbeda. Berikutnya adalah nilai raport umum. Pilihannya bisa di 2 SMK atau di 1 SMK dengan 2 kompetensi keahlian yang berbeda. Yang terakhir, perlombaan atau kejuaraan. Pilihannya hanya di 1 SMK untuk 2 kompetensi keahlian yang berbeda. Ibu Bapak yang saya hormati, di Kota Bogor ini SMK negeri hanya ada 4. Secara garis besarnya saja kami sebut sebagai berikut. Kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 itu ada 5. Ada 5 kompetensi keahlian, yaitu yang pertama akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian yang kedua otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang ketiga bisnis daring dan pemasaran. Kemudian yang keempat usaha perjalanan wisata, dan yang kelimanya adalah multimedia. Jumlah rombel yang diterima di SMK Negeri Bogor adalah 12 rombongan belajar. Di SMK Negeri 2, yang pertama bisnis konstruksi dan properti,
Yang kedua, desain pemodelan dan informasi bangunan. Yang ketiga, teknik audio video. Yang keempat, teknik instalasi tenaga listrik. Yang kelima, teknik pemesinan. Yang keenam, teknik kendaraan ringan otomotif. Dan yang keenam, teknik komputer jaringan. Jumlah rombongan belajar yang diterima di SMK Negeri 2 Bogor adalah sebanyak 18 rombongan belajar. Berikutnya di SMK Negeri 3 Bogor, yang pertama adalah teknik komputer jaringan. Yang kedua, perhotelan. Yang ketiga, tata boga. Yang keempat, teknik kecantikan kulit dan rambut. Dan yang kelima adalah tata busana. Jumlah rombongan belajar di SMK Negeri 3 Bogor adalah 14 rombongan belajar. Berikutnya di SMK Negeri 4, yang pertama teknik komputer jaringan, yang kedua rekayasa perangkat lunak, yang ketiga teknik kendaraan ringan otomotif, dan yang keempat adalah teknik fabrikasi logam. Jumlah rombongan belajar yang akan diterima di SMK Negeri 4 Bogor sebanyak 10 rombongan belajar. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk kejuaraan, prestasi kejuaraan, kami mengistilahkannya ini tidak dibatasi secara khusus, tapi secara umum. Antara lain adalah kesenian, olahraga, kemudian pramuka, paskibra, PMR, permainan, dan atletik. Untuk secara garis besar dulu, nanti ada hal-hal teknis yang perlu kami sampaikan, akan kami sampaikan. Terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Jius. Baik Bapak dan Ibu, saya tadi juga lupa menyampaikan ke Bapak dan Ibu bahwa SMA 1 menerima 9 rombel. Jumlah siswa perombalnya 36 orang Bapak dan Ibu, sehingga kuota keseluruhan 324 orang. Nah, pada ya, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan saja pemaparan ini. Coba lihat lagi ke bawah Pak. Ini saya pikir sudah semua ya Bapak dan Ibu sudah tahu. Kita lanjutkan. Berikutnya. Ya, lanjut. Ini sudah. Coba ke lampiran Pak Dayat. Ini SLB Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan juga. SLB di Kota Bogor baru dibuka ya pada tahun 2020 ini. Letaknya di daerah Ciawi atau di Racamaya, ke daerah-daerah sana, Racamaya. Pelaksanaan atau alur PPDB SLB, pendaftaran online mandiri Bapak dan Ibu. Login ke alamat link SLB, alamat dapat dilihat di website PPDB. Kemudian mengisi format pendaftaran pada alamat link SLB. Kemudian verifikasi data siswa. Lalu asesmen kekhususan. Nah ini asesmen kekhususan ini apabila memang kondisi darurat COVID-19 sudah berakhir Bapak dan Ibu. Nanti kita kondisional ini Bapak Ibu. Kemudian jika hasil asesmen tidak sesuai dengan jenis kekhususan SLB, maka calon peserta didik diarahkan ke SLB yang sesuai. Lanjut Pak. Ini alur pendaftaran SLB. Saya pikir juga ini lebih sederhana dibanding SMA, kemudian SMK. Lanjut. Nah Bapak dan Ibu, alur ini mohon diperhatikan, alur pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Barat dan lulusan tahun sebelum 2020. Selama dia belum usia 21 tahun, maka boleh mendaftar. 1. Siapkan data nilai rapor dan persyaratan sesuai jalur yang dipilih. Melapor ke sekolah asal untuk menginformasikan sekolah asal mana. SMP-nya tentunya. Kalau memang adanya di Lampung, maka lapor ke Lampung. Bahwa akan melanjutkan pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Bapak dan Ibu. Sekolah asal memverifikasi calon peserta didik dan berkoordinasi dengan Distrik Jabar melalui email distrik@jabarprov.go.id. Kalau peserta didik meminta akun dari SMP atau MTS asal pada tahap persiapan mulai 14 Mei 2020. Masuk ke aplikasi PPDB lalu mengisi data diri dan mengunggah dokumen persyaratan khusus. Nah ini yang pendaftaran tanggal 8 sampai 12 Juni
Atau tahap kedua 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2020 tentunya dilakukan dengan mandiri gitu ya. Persiapan akun dimiliki untuk akun yang dimiliki untuk login ke aplikasi PPDB, mengisi data pada aplikasi dan memilih jalur PPDB dan sekolah tujuan dan seterusnya Bapak Ibu sudah bisa dibaca. Saya pikir itu yang harus diperhatikan. Kemudian daftar ulang, nah ini juga diperhatikan Bapak dan Ibu. Dokumen persyaratan, siapkan dokumen persyaratan, bawa fotokopi dan perlihatkan aslinya pada saat daftar ulang. Tapi ini kondisional, kita lihat nanti ada pengumuman atau tidak. Artinya pengumuman lebih lanjut, tergantung dari bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan memberlakukan kebijakan tentang protokol kesehatan tentang COVID-19. Bukti tanah diterima, siapkan bukti tanah diterima, kemudian dicetak dari website PPDB setelah pengumuman. Bagi calon yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan, dianggap pengunduran diri Bapak dan Ibu. Jadi misalnya tiba-tiba datang saja, tidak ada pemberitahuan, ya mohon maaf, kita tolak. Karena dari awal sudah kita sampaikan. Lanjut Pak. Nah ini Bapak dan Ibu sanksi. Bagi calon peserta didik dan orang tua calon peserta didik yang memalsukan dokumen persyaratan, baik itu raport, kemudian kartu keluarga dan yang lainnya, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah sebelum ke sini tentunya akan didiskualifikasi dari sekolah itu. Lanjut. Ini alamat untuk pertanyaan atau pengaduan, silakan Bapak Ibu ajukan kalau ada pertanyaan atau keluhan. Kalau keluhan sakit perut saya pikir tidak perlu disampaikan. Kemudian ini informasi resmi, nanti kita share juga yang terbaru ini Bapak dan Ibu, atau ada yang sudah punya lebih bagus. Lanjut. Ini protokol pencegahan COVID-19 pada saat pelaksanaan PPDB 2020 yang diterapkan di satuan pendidikan. Lanjut Pak, kita lanjut ke rumus aja rumus. Ya rumus Pak, di bawah Pak, di bawah. Di bawah. Ya, nah itu di atas dulu Pak. Di atas. Nah ini rumus, nah kalibrasi ya. Bapak dan Ibu diperhatikan, kalibrasi nilai raport. Yang pertama, rumus kalibrasi digunakan jika sekolah telah mengkaji dasar pertimbangan secara akademik atau aspek lain berbasis data. Jadi kenapa menggunakan rumus kalibrasi atau bagian yang A ataupun yang B Bapak dan Ibu. Yang kedua, dalam pos PPDB sekolah perlu dijelaskan dasar pertimbangan penggunaan rumus kalibrasi yang digunakan. Dan ketiga, penggunaan rumus menggunakan komponen utama nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 pada mata pelajaran A dengan variabel lain yang terstandarisasi. Lanjut Pak. Ini rumusnya Bapak dan Ibu. Ini pilihan rumus Bapak dan Ibu yang akan digunakan oleh SMA. SMK juga mungkin Pak Haji Uus ya. Tapi tahap 1 gitu. Bapak dan Ibu, ini rumusnya. Nilai akhir sama dengan NA tambah NB. NA itu P-nya. Untuk SMA 1, misalnya P-nya, saya ambil P-nya 0,7. Kemudian dikali total 4 rata mata pelajaran yang sama di UN kan. Artinya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Itu Bapak dan Ibu. Ditambah dengan 4 Ki. Ki-nya kalau P-nya 0,7, berarti Ki-nya 1 min P. Guru matematika pasti tahu semua, pasti dia 0,3 kan gitu. Kenapa menggunakan rumus ini? Atau P-nya 0,7? Saya lebih menghargai kepada siswa, kemampuan siswa yang memiliki kemampuan 4 mapel tadi yang di UN kan. Gitu. Karena apa? SMA 1 ingin siswanya yang pandai-pandai di bidang akademik, Bapak dan Ibu. Kira-kira gitu. Kemudian ditambah dengan 4 Ki. 4 Ki kali nilai rata-rata UN 3 tahun. Nilai rata-rata UN ini kan mencerminkan sekolah itu posisinya di mana kan gitu. Untuk saat ini Bapak dan Ibu. Sehingga apa? Ya kita coba kalibrasikan dengan nilai rata-rata UN. Itu kalibrasi itu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian NB-nya total nilai 3 mata pelajaran, sisa dari 7 mata pelajaran tadi. Gitu kira-kira Bapak dan Ibu. Nah, jadi SMA 1 mau pakai rumus A atau B? Ya saya jawab A gitu. SMA 9? Sama SMA 9 juga A rumusnya. Kalau yang B, Bapak dan Ibu, ini pukul rata saja bahwa 7 mapel aja nilainya total sama. Tidak ada penghargaan terhadap siswa yang memiliki kemampuan 4 mata pelajaran tadi yang di UN kan. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Lanjut.
rapotnya aja rapot. Nah ini Bapak dan Ibu struktur kurikulumnya. Jadi kalau di SMP ada kelompok A, kelompok B ya, betul ya Bapak Ibu ya? Ya, dijawab teman saya ya. Kelompok A itu ada 7 mapel, kelompok B ada 3 mapel. Yang kelompok B tidak dilihat, mengapa? Karena seni budaya itu beragam, ada seni tari, seni lukis, dan yang lain-lainnya lah kayak gitu. Nah untuk MTS ada 8 ini Bapak dan Ibu. Dengan A-nya ada subnya itu pendidikan agama Islam, ada Al-Quran hadis, akhlak, akidah akhlak dan seterusnya. Nah ini dirata-ratakan saja itu yang 4 itu. Kemudian ada bahasa Arab, maaf. Ada mata pelajaran bahasa Arab tidak diperhitungkan gitu. Jadi sama SMP dengan MTS sama 7 gitu. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu, saya pikir kita langsung ke tanya jawab saja lah. Ya. Nanti bisa dibaca lagi yang lainnya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mangga Pak Dek Haji untuk dilanjut tanya jawab. Terima kasih kepada Pak Bambang yang sudah memakan materi. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan jelas. Pada saat ini kita lebih fokus ke tanya jawab saja supaya permasalahan-permasalahan yang ada kita memang lebih jelas ya. Nah, tekniknya bagaimana? Silakan Ibu dan Bapak yang mau mengajukan pertanyaan, saya diurut dulu siapa saja, terus satu persatu langsung aja nanti kita tanyakan. Silakan mulai. Al-Ghazali, lanjutkan. Siapa lagi? Nomor 2 siapa? Siapa? Ya udah. Budi Mulya Bu. Iya betul Kak. Budi Mulya. Siapa lagi? Satu lagi. Ini dari suara ngaji ini Dari itu IDS Al-Ghazali. Udah 2 dulu. Dua aja dulu ya, silakan. Baik, Silakan dari MTS Al-Ghazali langsung saja. ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Yang ingin coba saya tanyakan yaitu yang pertama, saya agak sedikit kurang paham di yang pertama jadwal persiapan PPDB 2020. Nah itu jadi apa sih yang sebetulnya sebetulnya daftarnya itu di tanggal 8, dimulai dari tanggal 8 Juni atau dimulai dari setelah diberikannya akun kepada siswa. Ya, Itu mungkin yang paling utama ya. Ada lagi Pak? Baru satu dulu ya? Ya, satu dulu. Ya, mangga. Baik, langsung jawab aja. Nah, langsung aja. Saya jawab ya Pak Amin ya. Ya. Pak Amin, makanya dibagi dua itu. Gini Pak, jadwal persiapan. Jadi sejak tanggal 14 Bapak sudah mengupload syarat-syaratnya Pak. Jadi hanya mengupload saja dulu, tapi itu belum daftar Pak, memilih sekolahnya belum. Gitu Pak. Jadi baru daftar dulu, baru upload dulu data-datanya di rapotnya, gitu kan, di entry dan seterusnya. Tergantung dari Bapak mau jalur apa kan gitu.
kartu Oh, gitu. keluarganya, dan seterusnya Ya, Pak. Baru nanti pemilihan sekolah. Itu kan belum milih sekolah Pak. Iya. ya. Ya, kira-kira seperti itu Pak ya. Nah, Nah, langsung berarti aja. berarti pemilihan sekolahnya tetap nanti di tanggal di bulan Juni ya, Iya, tanggal 8, ya? 8, tanggal Oh, 8 gitu iya, ya. Pak. Oh, ya, Iya bagus. Pak. Ya. Ya, Jadi mengupload dokumen-dokumen yang perlukan kali ya. betul, betul. Gitu. Jadi Bapak Oke. menyiapkan bisa diterima kami. Ya. Pak Ya, Bang. Pak Yusuf, Pak Yusuf ini ada yang notulennya ya, Pak Yusuf ya, punten ya. Ya. Notulennya Pak. Ya, kemudian kita lanjutkan saja ke, dari Budi Mulya. Sebentar Pak Bambang tambahan. Pak Bambang. Oh iya Pak, mangga Pak. Mangga. Jadi gini Bapak Ibu ya, kita bukan ngupload ya. Yang perlu diantisipasi oleh Bapak Ibu, Iya, iya. kita itu menginput Bapak Ibu untuk prestasi. Kalau upload itu adalah untuk perlombaan, piagam, dan sertifikat. Itu Pak ya. Jadi Bapak Ibu nanti hanya menginput nilai-nilai. Ya, nilai-nilai rapot semester 1 dan 5. Ya. Begitu Bapak Ibu. Begitu Pak Bang. Hanya tambahan. Lanjut Pak. Ya, makasih Pak. Silakan Ibu yang dari Budi Mulya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Pertanyaan saya pertama, tadi perhitungan rumus ada rata-rata rapot 3 tahun terakhir. Nah, dari kami sekolah asal, berarti harus mempersiapkan informasi ini untuk anak-anak kami yang daftar ke SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9, begitu bukan Bapak? Semua. Sebentar Bu, tadi rata-rata rapot ya Bu? Tadi ada Pak rata-rata rapot 3 tahun terakhir, perhitungan rumus, berarti itu dari Bukan rata-rata rapot mungkin ya Bu? Rata-rata nilai UN mungkin ya Bu ya? Oh ya, rata-rata nilai, rata-rata nilai UN 3 tahun terakhir. Ya. Berarti kami dari sekolah harus sudah mulai mempersiapkan rata-rata ini untuk disampaikan kepada orang tua yang akan mendaftar ke SMA 1 dan SMA Negeri 9, begitukah Bapak? Ya. Supaya kami mempersiapkan data tersebut. Iya Bu, jadi nanti nilai rata-ratanya juga kita lihat nanti di sana 3 tahun terakhir ya Bu. Oke. Halo Bu, Ibu bisa didengar. Bisa Pak? ini SMP 1 ya yang ramai ya. Baik Pak, berarti intinya kami dari sekolah menginformasikan kepada orang tua yang akan mendaftar ke SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 untuk rata-rata UN kami 3 tahun terakhir. Ya. Iya Bu, Betul. itu untuk semua sekolah Bu, tidak hanya SMA 1, SMA 9 itu. Oh, Iya. baik. Kan nanti rumusnya yang dipakai yang mana tergantung nanti sekolahnya Bu. Yang Ya, ayat. Bu, menurut itu Bu. Oke, yang Oke, kedua Bu. Pak, saya Ya, bertanya Mbak. untuk tadi perhitungan, tadi kan ada perhitungan untuk MTQ dan bahasa Arab juga kan masuk ke perhitungan. Bagaimana untuk sekolah yang seperti kami non-muslim, apakah nanti anak-anak kami akan dirugikan untuk hal tersebut? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, orang tua sudah mulai mendaftar beberapa minggu ini. Kemudian mereka mempertanyakan kepada saya, bagaimana caranya mereka melihat sudah terdaftar atau belum. Saya menyampaikan nanti menunggu website dari SMA yang dituju dibuka. Apakah jawaban saya itu betul atau tidak. Kemudian yang keempat, untuk prestasi. Ada anak didik kami, dia mengikuti perlombaan hanya mendapatkan medali tetapi tidak mendapatkan sertifikat. Nah, apakah yang nanti diupload oleh anak tersebut untuk masuk jalur prestasi? Itu saja Bapak yang akan saya tanyakan. Terima kasih jawabannya. Baik. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Banyak sekali pertanyaannya nih, banyak sekali. Ya, untuk yang pertanyaan tadi, Ya, apa-apa Bu, biar puas Bu. jadi gini Bu, bukan mendaftar sekali lagi Bu, di tanggal 14 ini belum mendaftar Ibu. Ibu baru menuliskan atau mengentry nilai raport, kemudian nanti kalau memang ada sertifikat atau piagam penghargaan itu diupload gitu ya, itu untuk jalur prestasi kejuaraan kayak gitu. Lalu kalau mau tahu di mana, kan operator dia sendiri sudah punya akun kan Bu siswanya?
Ya. Ya Bu ya. Sudah. Siswanya punya Sudah. akun, jadi lihat di situ ada tidak gitu. Berarti mereka lihat di akun masing-masing ya Pak ya? Nah, Iya, Bu, betul. iya Bu. Kan Nah. akunnya itu sudah tidak ada yang punya kecuali dia misalnya satu orang. Maka dia lihat nanti ketika sudah mulai pendaftaran tanggal 8 itu nanti akan terlihat secara umum gitu kan Bu? Ya. Nah, itu Bu, apakah memang ada di sana? Kan ada akunnya masing-masing lah, Ibu lihat nanti ya. Sekolah pun, SMP pun punya akun kan gitu. Itu ya Bu. Jadi SMP bisa mengecek juga Pak? Ya. 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 Jadi gitu ya Bu. Kemudian untuk yang tidak ada piagam, rasanya kesulitan kami kan ya pihak sekolah kalau tidak ada piagam penghargaan ataupun sertifikat kejuaraan itu. Coba diupayakan ada dulu lah Bu kayak seperti itu. Boleh nggak? Lalu nanti kami verifikasinya sulit Bu. Kalau hanya itu saja Bu gitu. Soalnya kan kalau di Kalau medali yang tidak ada nama. menyertakan foto bisa nggak Pak? Waktu saat menerima medali tersebut? Nggak bisa. Tidak. Kenapa Tidak. Bu? Kalau yang bersangkutan menyertakan berbentuk foto, karena kami kan tidak mungkin membuat surat keterangan karena lomba itu dia ikuti dari yang lain seperti itu. Kenapa Pak Yusuf? Pak Yusuf? Boleh kalau ada foto kegiatan pada saat penyerahan medali. Oh ya. Ya, iya. Yusuf di sana ya Pak Yusuf ya. 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 Baik, pertanyaan berikutnya tadi dari SMP 1 mana tadi? Bentar, Bu, ada masih ada nih. Belum, Ibu bentar, Bu. Mengenai bahasa tadi ya, Bu ya. Ya, Mengenai bahasa agama Arab. ya. Bahasa Arab. Itu insya Allah sih, Bu. Ini berlakuan hukum aturan ini tidak akan ada pihak yang dirugikan. Soalnya antara MTS dengan SMP negeri itu bedanya hanya di bahasa Arab saja. Jadi bahasa Arab yang tidak dimasukkan, Bu. Oh, berarti aman ya Pak, tidak akan dirugikan ya? Aman, Bu. Jadi di sini kita tidak mungkin membedakan ini antara umum, ini SMP umum, ini swasta atau misalnya MTS tidak. Jadi berlaku semua sama, Bu. Insya Allah tidak ada yang dirugikan, Bu. Jadi yang dihitung hanya 7 saja. Terima kasih Pak. Ya. Berikutnya dari Tambahan sebentar, Pak Bambang. ya, Ya Pak, silakan Pak. Ya, begini, Ibu ya, ini tambahan. Yang pertama kewajiban SMP ini Bu ya. Ibu para kepala sekolah SMP, kewajiban yang pertama adalah Ibu kan akun sudah dibagikan, semua peserta sudah dapat. Pertama itu. Yang kedua, ketika akun sudah sampai, maka kewajiban dari Bapak Ibu sekalian membantu menyimpan data calon pendaftaran siswa yang meliputi satu dokumen raport. Ya, jadi raport itu tadi di-input. Ya. Kedua, upload dokumen siswa kalau siswa itu mengikuti untuk nanti lomba. Ya, lomba Bu ya, bukan bidang lain. Nah, lomba tadi ya, tolong Bapak Ibu nanti sampaikan. Kalau Anda ingin daftar lomba ini, segera daftar ke si SMP SMA ini. Ya. Kami lagi menginventaris Bu nanti seluruh kepala sekolah SMA dan SMK harus membuat inventaris mata lomba apa saja yang ada di satuan pendidikan SMA SMK. Sehingga ini memudahkan calon peserta didik untuk mendaftar melalui jalur prestasi lomba. Mungkin itu tambahannya Ibu ya. Jadi ini adalah tahap pertama. Ya, tahap pertama itu hanya menginput, mengupload, belum melakukan pendaftaran. Kayaknya nanti pendaftaran tahap pertama akan dilaksanakan tanggal 8 Juni. Itu Pak Bambang, mangga dilanjut. Silakan yang berikutnya dari SMP. SMP 3, SMP 3. SMP 3. Oh, boleh SMP 3 ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim sosialisasi PPDB SMA SMK. Alhamdulillah SMP 3 hari ini bisa mengikuti sosialisasi ini. Dan saya dari SMP 3 langsung dengan para wali kelas, di mana para wali kelas itu kan adalah yang langsung berhubungan dengan orang tua dan mendapat beberapa pertanyaan. Nah, untuk itu saya akan mewakilkan kepala wali kelas yang langsung mendapat pertanyaan. Jadi mungkin nanti akan ada
banyak yang akan ditanyakan. Terima kasih Pak. Ya, mangga. Ya. Sama-sama, terima kasih. Silakan dimulai saja. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu wali kelas dari SMP 3 Bogor. Di sini ada 3 pertanyaan Pak yang akan kami tanyakan waktu semua juga. Yang pertama, kami punya peserta didik yang kakaknya itu kakak DKI. Ya, tetapi dia ingin mendaftar di SMA di Bogor, Kabupaten Bogor. Itu pertanyaan yang pertama, apakah bagaimana? Apakah bisa atau harus bagaimana? Yang kedua, untuk jalur prestasi rapor, apakah zonasinya dilihat juga atau hanya dilihat nilai rapor saja? Yang kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, untuk yang sistem zonasi sebanyak 50%, penentuan zonanya itu kan dilihat dari koordinat ya Pak ya. Banyak orang tua yang bertanya, yang merasa rumahnya dekat, ini kira-kira keterima atau tidak katanya. Jadi seperti apa nanti penentuan passing grade untuk yang zonasi ini, karena banyak yang galau gitu Pak ya. Takutnya merasa tidak diterima. Pertanyaan dari saya sementara. Baik. Waalaikumsalam. Kakak DKI. Baik, Ibu, Bapak, untuk yang dari SMP 3, ini satu keluarga DKI. Kalau untuk prestasi itu kan pertama yang di-upload itu kan ini Pak, ataupun yang di Hendrik kan nilai raport ya. Kalau yang kejuaraan berarti kan ini ya Pak. Tetapi selain itu juga nanti seleksinya itu menggunakan jarak kan gitu ya, gitu, betul nggak? Coba dilihat lagi nanti. Mana ya tadi ya, Pak Dayat? Pak Dayat. Oh ini, ya. Bentar ya Pak, ya Bu, kita lihat dulu, khawatir salah nantinya. Mana tadi jalur? Jalur prestasi ya. Kita lihat yang ini nih Pak. Yang ada, nah ini ya, ya nggak Pak? Nah Bapak sini raport, kemudian prestasi kejuaraan ya. Saya akan perlihatkan ke Bapak dan Ibu biar lebih jelas lagi. Bentar. Ya, ini. Nah ini ya, terlihat ya Bapak dan Ibu. Untuk prestasi misalnya kan ini kan nilai raport. Nanti yang berikutnya adalah jarak. Pertama, SMP-nya SMP di dalam di Provinsi Jawa Barat atau di mana Bu? Kan gitu ya? Belum masuk ya? Oh belum masuk Pak. Ya. Yang pertama, sekali lagi sambil menunggu tayangan. Oh iya belum. Ya, sekarang udah ya Pak. Nah ini. Bapak Ibu. Ini ya Pak. Nah, prestasi nilai rapor, prestasi kejuaraan. Yusuf di dulu Pak Yusuf. Nah, ya ini rapor Bapak dan Ibu. Mana Pak? Oh iya. Benar Pak. Ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, pertama nilai raport, kedua jarak. Kalaupun misalnya yang untuk prestasi kejuaraan itu ada piagam atau sertifikat, baru jarak.
Artinya Bapak dan Ibu, kalau nanti si anak itu kartu keluarganya DKI, dipastikan dulu dia SMP-nya di mana kan gitu. Nah, kalau dia sudah punya akun, berarti kan sudah bisa diambil dari sekolah Bapak dan Ibu. Misalnya SMP 3 tadi. Ya, SMP 3. Ya, SMP 3. Berarti akunnya sudah ada di Bapak dan Ibu. Pastikan itu. Kemudian jaraknya bagaimana koordinatnya berdasarkan di kartu keluarga itu Bapak dan Ibu. Jadi kartu keluarga yang berperan begitu. Itu pertama ya Pak, ya Bu. Yang kedua, nilai rapor. Jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan. Nilai rapor itu nanti akan seleksinya berdasarkan jarak apabila nilainya sama kan gitu. Bapak Ibu ya pada singgitnya gitu. Kalau tidak, ya tidak perlu dilihat jaraknya. Misalnya anak ibu nilainya tinggi, tidak pada saat itu tidak dipas passing grade ya ada masalah kan gitu. Yeah. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi zonasi ya, zonasi kakak itu gimana maksudnya pertanyaan? Jadi maksud begini. Silakan Pak Denti. Nah, saya coba menjawab ya. Jadi Ibu gini, yang namanya jarak itu, jarak zonasi misalnya di SMA 9, itu 50% dari 324, berarti kan 162 orang. Nah, 162 orang itu kita tidak bisa menentukan sekarang yang diterima jarak yang mana. Jadi biasanya kita ini setelah ada data jarak, kita ranking dari 1 sampai 162 misalnya di SMA 9. Nah, mengenai jaraknya kita belum bisa menentukan, tergantung nanti pendaftarnya. Kalau pendaftarnya misalnya dekatnya yang jarak dekat-dekat semua, ya berarti ketemunya ya jaraknya pendek. Tapi kalau SMA 9 misalnya jarak yang daftar jauh-jauh ya itu ada kemungkinannya. Kita pokoknya prinsipnya jarak setelah masa di ranking dari 1 sampai 162 nomornya. Kalau memang misalnya ternyata jaraknya ada yang sama, baru kita lihat usia. Jadi sama sekali kita belum bisa memprediksikan, belum bisa menjawab, Pak, kalau hari ini anak saya misalnya jaraknya 900 meter, kira-kira masuk nggak? Itu tidak bisa dijawab, tergantung dari berapa jumlah jarak pendaftar. Hanya itu aja. Lanjut. Silakan diteruskan. Punten Pak, tadi yang pertama, tapi intinya yang kakak DKI dia murid di sini itu boleh aja ya Pak ya, kalau orang tuanya mau daftar silakan aja gitu ya Pak. Cuma jangan. Oh iya Bu. Hanya boleh daftar jalur prestasi aja ya kakak DKI Pak. Oh gitu. Iya. Jalur prestasi saja. Oh, zona tidak bisa ya Pak ya, karena di luar Bisa zona. di luar jalur. Karena seleksinya berdasarkan jarak itu dengan kartu keluarga tidak bisa. Iya. Mohon Pak, mohon ya, mohon ya. Ya, ada lagi. Untuk sementara sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP 20 ini ada yang chat mengenai input data NIK. ada beberapa yang alamat secara sistem berbeda dengan alamat kakak. Untuk hal itu kita menggunakan data yang mana, terutama untuk titik koordinatnya. Kemudian untuk yang menggunakan surat keterangan domisilinya gimana? Oh, gitu. Bapak dan Ibu, semuanya tetap pada kartu keluarga. Dia mau tinggal di mana? Ya misalnya Grand SMA hiji tinggalnya, tapi kartu keluarganya di Lewiliang ya nggak bisa gitu. Ya tetap aja kartu keluarga. Lalu keterangan domisili tidak berlaku Bapak dan Ibu, tidak ada. Ya itu kecuali ya kena bencana alam gitu. Kalau keterangan domisili tidak berlaku Bapak dan Ibu. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Di Permendikbudnya juga demikian. Nah ini untuk SMA, untuk SMP 10, SMP 20. Kalau belum ada yang bertanya, kita lihat dari sini ya. Ini biodata pada halaman Pak Jainal Abidin. Biodata pada halaman PPDB belum bisa diubah, belum sesuai kartu keluarga dan NIK. Sehingga koordinatnya juga berbeda pencerahan. Nah, ini saya nggak bisa jawab nih, karena kan kita belum tahu ya. Nanti saya bawa Pak pertanyaan Pak Jainal ini. Pak Yusuf dicatat ini.
belum sesuai KK dan NIK, sehingga koordinasinya juga belum. Saya belum tahu ini apa maksudnya juga. Ya udah. Kita pada lanjut bisa. Ya, SMP 4 sekarang. SMP 4 izin bertanya, mangga SMP 4. SMP 4. Pak Wawan atau SMP 4. Kita lewat aja dulu Lewat ya. dulu. Tidak ada suaranya Pak, SMP 4. Pak. Nggak tahu. SMP 4 ke depan maju, jangan Yang lain dulu, yang lain dulu. Tidak ada suaranya SMP 4. Nambah. SMP 3 Jangan pakai mic, jangan pakai mikrofon Pak. SMP 3 sudah Pak tadi Pak, yang lain dulu Pak. Iya, 5 Pak. Bapak yang dari SMP 4, jangan pakai mikrofon Pak. Soalnya ini. Suaranya jadi nggak terdengar. 5 Pak. Ke depan laptopnya aja Pak, atau komputernya Pak. SMP PG 5 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang nanya saya? SMP PG 5. Ih, udah kedengeran padahal ini. Tuh. Assalamualaikum. Ya, mangga SMP 4. Adanya Pak, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi Pak Bambang dan Pak Denti. Di sini ada beberapa yang ingin kami konsultasikan mengenai PPDB untuk tahun 2020. Yang pertama, walaupun di sini kami sudah mendapatkan juknis PPDB dari Provinsi Jawa Barat, tapi pelaksanaannya ada beberapa poin-poin yang berbeda dari masing-masing sekolah. Untuk itu, yang untuk masing-masing sekolah memposting ulang, kami jadi pada saat Suaranya tidak jelas Pak Dharma. Pak Dharma suaranya putus-putus. Kualitas ininya jaringannya sinyal. sebentar atau di cancel aja dulu nanti kami langsung WA saja Pak Dharma. Oh iya, ya. Pak Dharma, Pak Dharma. Ya. Diketik aja, diketik di chat ya. Di chat aja di sana. Di chat ya, ditulis. Pertanyaannya ditulis. Oke. Ya, PGRI 5, mangga. Ya. SMP PGRI 5. Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, saya mau bertanya ke Yakuntan, Pak nih. Kebetulan di SMP saya ini ada anak yang mendapatkan piagam dari tingkat nasional, tapi dalam bentuk petugas upacara pramuka tingkat nasional, Pak. Apakah itu bisa dimasukkan dalam bentuk prestasi atau tidak? Ya, Pak. Ya, Pak Yusuf dijawab, Pak Yusuf. Sedangkan piagamnya banyak, tapi yang adalah dia ditugaskan oleh keluarga. Bukan perlombaan Pak, jadi tidak bisa. Iya Pak, Pak Yusuf jawab itu. Itu hanya penghargaan. Gimana itu kadangnya orang Nah itu Pak. Ya. Itu mah bukan penghargaan Pak, tapi ucapan. Ini bukan perlombaan, bukan kejuaraan. Begitu ya Pak Leo ya. Ya Pak. Bukan kejuaraan, perlombaan itu Pak.
Jadi tidak bisa dikategorikan, Pak. Mohon maaf. Oh ya, siapa? Siap. Ya, Pak Meo ya. Yang lain, Bapak Ibu. Oh iya, akan proses. Padahal mah kalau nggak bisa nanti Oh ditik iya, aja iya. deh. Meskipun prosesnya proses di seleksi jauh gitu, Pak. Yang lain apa lagi? Ya, bersyukur dengan itu bahwa Masih dengan seleksinya dia melakukan seleksi. Oh iya iya. Pak Leo, suaranya nggak ada Pak, tidak terdengar Pak Leo. Nggak terdengar Pak Leo. Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, halo, assalamualaikum Pak. Sudah Pak? Ya. Assalamualaikum Pak. Pak, jangan pakai mikrofon deh Pak. Salam. Ya. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya Pak. Ya, silakan. Boleh. Pak Ini Leo. Pak, jadi bukan kategori juara Pak ya? Iya, Silakan. Iya Pak. Yang kedua Pak, yang kedua Pak. Iya mangga, ya. Ini orang tua Pak. Ya, orang tua banyak yang bingung Pak nih, banyak yang bingung. Karena di daerahnya mereka sinyalnya macam-macam gitu. Kalau misalkan sekolah membantu, itu gimana prosesnya Pak? Apa bisa atau tidak? Tapi melalui daring juga Pak. Halo Pak? Sinyal. Bisa, Pak. Dibantu oleh sekolah. Tapi akun siswa Bisa, ya? Iya. Oke ya. Ya, makasih Pak, cukup Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Pak Yusuf? Ya, kalau di Ya, rumah siap, orang siap, tua siap. peserta didik Makasih Pak ya. Ya. susah, bisa dibantu Betul. oleh sekolah waktu daftar dengan menyerahkan akun dan jalur serta pilihan sekolahnya. Oke, ya. Ya, Pak. Makasih Pak ya. Ya, Ya, Assalamualaikum, bisa Pak. dibantu oleh sekolah. Baik, sama-sama Pak. Terima pokoknya mas, naon terima lah. Oke, makasih Pak. Siang, Pak. Ada lagi? Bagaimana kalau alamat di atas kurang akurat sehingga kalau dicek di rumah asli? Pak Bambang?
Ya, Pak Yusuf, saya monitor Pak Yusuf. Iya. Saya pakai akun punya Pak Ujang. Iya. Ya. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silakan. Cek. Ya. Ini SMP mana Pak? SMP 4 Pak. SMP 4 ya Pak. Silakan Pak. Mau dimasukin. Terima kasih Pak. Sebenarnya tadi sudah diposting Pak via WA. Oh ya. Yang pertama Pak, memang aturan PPDB kami terima dari Jawa Barat lengkap ya. Tapi di sini ada, setelah Bapak jelaskan ternyata ada beberapa perbedaan. Seperti contoh, misalnya di sini antara SMA 1 dan SMA 9 di jalur prestasi saja untuk penerimaannya berbeda. Yang kedua, kuotanya juga berbeda, walaupun di tingkat Jawa Barat itu sudah ditentukan. Nah untuk itu, sebelum kami menyampaikan aturan PPDB ini ke orang tua, kami mohon postingan aturan PPDB dari masing-masing SMA ataupun SMK. Sehingga pada saat kami sampaikan sesuai dengan apa yang diminta oleh masing-masing SMA atau SMK tersebut. Ya. Yang pertama itu ya Pak. Yang kedua, di sini untuk PPDB yang sekarang ada sistemnya ada online mandiri. Yang kedua, online dengan bantuan sekolah. Pada saat memang untuk SMP 4 sendiri untuk online mandiri hampir rata-rata bisa, tapi ada beberapa orang tua yang memang kurang percaya diri, akhirnya minta untuk online dengan bantuan sekolah. Nah, pada saat kami proses, ternyata ada kendala yang kami hadapi. Pada saat kami menentukan titik koordinat, ternyata itu sudah terdeteksi. Kalau misalnya kami tentukan, kalau kami salahkan, nah ini solusinya di mana Pak? Untuk khusus untuk titik koordinatnya. Iya. Udah ya Pak, dua itu Pak. Terakhir mungkin yang tadi sudah ditanyakan oleh penanya. Kalau ditanyakan nggak usah Pak, titik koordinat ya Pak. Ya. Kalau sudah ditanyakan tidak perlu lagi Pak. Ngapain Pak? Tanyakan ya sudah Pak, nggak usah ditanya lagi Pak. Oh ya udah. Iya. Ya Pak ya. Pak Denti. Baik. Bentar Pak, itu ada galak Pak. Baik, yang pertama mau Pak Denti atau mau saya silakan Pak Denti. Mengenai ini ya, kan yang namanya kuota itu kan ada tiap sekolah menjadi bebas gitu, tapi ada syarat minimalnya. Jadi kalau misalnya Japres tadi ya pada misalnya SMA 9 dengan SMA 1 pasti berbeda. Apa yang diperlukannya gitu. Dan ini dibolehkan. Tidak ada salah satu keharusan setiap sekolah tuh Japresnya harus terima sama, tidak perlu gitu. Iya Pak, jadi gitu ya Pak, saya bantu jawab lagi juga. Jadi sekali lagi pada Armada bahwa di dalam Juknis PPDB 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, kan keleluasaan, artinya dia memang merdeka sekolah atau sekolah merdeka menentukan apa yang dibutuhkan, dan itu benar ada di Juknis Pak. Lalu kami menyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh SMA 1, SMA 9 itu berdasarkan posnya Pak, atau pos PPDB yang dikeluarkan oleh sekolah masing-masing. Nanti ini baru SMA 1 dengan SMA 9. Nanti ada SMA 5 mungkin saja berbeda lagi. Artinya kebutuhan sekolah kan berbeda-beda Pak. Misalnya di SMA 1 kan tidak ada ekstrakurikuler terjun payung misalnya. Apakah kita mau menerima jalur prestasi kejuaraan terjun payung? Ya nggak bisa, kan sayang gitu Pak. Ya, jadi pahami ya Pak. Pak bisa dipotong, maksud saya gitu. Nah, ya kemudian yang
memposting gitu ya kebutuhan. Yang kedua, di SMA 1 butuh apa saja. Belum selesai Pak. Orang tua Udah Pak, tadi sudah Pak, saya sudah sampaikan Pak. Iya. Sebentar Pak, tunggu dulu, belum selesai Pak ini Pak ya. Tunggu dulu, sabar dong Pak. Santai aja dong. Lalu yang kedua Pak Dharma, ini ada online mandiri, online ke sekolah. Akhirnya kan orang tua menyerahkan ke sekolah. Lalu menentukan sekolah membantu melalui operator menentukan titik koordinat. Ya disitulah memang tanggung jawab SMP-nya. Ketika salah menentukan koordinat, ya harus hati-hati gitu loh Pak. Kita harus hati-hati benar. Karena memang kebutuhan sesuai dengan kartu keluarganya Pak. Boleh saja dengan alamat yang ada di kartu keluarga. Itu jadinya. Kalau tidak sesuai, ya justru itu yang jadi masalah kan Pak. Makanya jangan coba-coba tidak sesuai dengan kartu keluarga. Sekali lagi Pak, untuk yang tadi, yang juknis tadi, kebutuhan kami, saya sudah membacakan tadi. Untuk jalur prestasi apa saja di SMA 1 ada, gitu ya. SMA 9 ada. Ya udah Pak, tadi Pak udah disampaikan. Dicatat aja ya. Pikiran saya begini Pak, nanti barangkali postingan secara tertulis via MKKS nanti diserahkan ke kepala sekolah. Jadi kami punya acuannya gitu Pak. Jadi memang orang tua mendaftarkan itu sesuai dengan misalnya SMA 1. Ya itu cukup Pak, saya pikir Pak. Ya. Cukup, saya sudah menyampaikan itu cukup Pak, itu bagus itu. Misalkan ini kan sama juga sosialisasi. Ya Pak ya gitu. Ya Pak ya gitu, mangga. Ya, mangga. Terima kasih. Yang lain mangga. Ya. Silakan yang lain. Ya. Waktu kita masih ada sekitar 30 menit. Coba saya capture. Sampai 7 nih. Dari SMP 7. Mengenai jalur prestasi untuk kejuaraan, karena tiap SMA berbeda kebutuhannya, dari mana kami dapat melihat list jalur prestasi. Oh itu ya Pak. Ya. Nanti untuk SMP 7 dijawab ya Pak. Saat ini kan Bapak Ibu baru tahu yang di SMA 1 dan 9. Nanti akan saya coba list ya. Nanti akan disampaikan melalui MKKS ya Bapak dan Ibu. Akan saya sampaikan juga melalui para kepala SMA negeri dan swasta di Kota Bogor. SMP negeri dan swasta. Nanti saya sampaikan ya Pak. Ditunggu saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat insya Allah bisa lah itu. Mudah semua Bapak Ibu. Kita sampaikan nanti. Terima kasih SMP 7 sudah bertanya. 11. Boleh tambah pertanyaan Pak? Ini Pak Denti silakan jawab Pak Denti. Jadi di sana itu zonasi Bu. Pak Trisno ya, di SMP 11 itu yang terbaru mau jalur zonasi. Biasanya berapa? Itu di sekolah ada Bu. Seperti di SMA 9 itu jatahnya posnya 1 Bu. Ya. Kemudian untuk Pak Trisno sudah SMP 20 mana nih? SMP 15 pindahan orang tua dan zonasi untuk mendaftar ke SMA dibolehkan 2 pilihan SMA. Perpindahan orang tua. Sudah disampaikan Pak Bu hasil revisinya bahwa itu hanya satu pilihan ya, mohon maaf. SMP 15 tadi sudah disampaikan revisi juknis itu hanya satu pilihan. Jadi tidak ada untuk acuan jarak. Ini sudah tidak berlaku lagi pertanyaan berikutnya berarti. Ya. Nah. Membawa SMP 3. Yang mana Pak? Di bawahnya lagi SMP 20. Ada siswa yang mencatat sebagai penerima donatif tapi tidak memiliki kartunya, apakah bisa mendapatkan juknis? Ini SMP 20 saya jawab. Nama itu sudah ada di aplikasi.
ya yang sudah memiliki KIP, PIP, kemudian kartu sejahtera dan seterusnya lah. Itu sudah ada semuanya di sana, Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu lagi diragukan. Kalau tidak ada kartunya ya nggak bisa gitu. Kemudian Rahmat Mulyadin, Pak Rahmat ini surat keterangan domisili berlaku di jalur apa ya Pak? Tidak ada Pak keterangan domisili sekarang apa? Kakak ya. Yang ada hanya kartu keluarga ya Pak Rahmat Mulyadin. SMP 3 mau bertanya, mangga. SMP 3 silakan mau diaktifkan dulu mikrofonnya ya. Pak, saya mau bertanya mewakili saya sendiri sebenarnya. Saya kan guru SMP 3. Anak saya tahun ini kan lulus SMP, Pak. Pengen daftar ke SMA. Apakah saya bisa mendapatkan anak saya bisa mendaftar menggunakan Putus-putus ya Bu. saya ulangi Pak. Pak. Jadi karena saya mengajar SMP, anak saya mau mendaftarkan ke SMA, apakah bisa menggunakan prioritas sebagai anak guru, Pak? Oh ya, saya jawab ya Bu. Iya Pak. Sudah tangkap Bu Mas pertanyaannya. Di dalam Jukniku diprioritaskan anak guru yang mengajar di sekolah tersebut, gitu Bu. Ya mohon maaf nanti kalau memang karena Ibu saya guru SMP. Putus-putus. SMA yang Sinyal di Bapak jelek. ya, gitu. Sinyal di Bapak jelek. Ya, Bu, di dalam Juknis, terdengar ya Bu? Iya Pak, terdengar. Ya, baik. Di dalam Juknis, Bu, itu kan anak guru dan tenaga pendidikan yang mengajar di sekolah tersebut. Gitu ya, Bu? Wah. Ya, sudah puas ya, Bu? Sedih sekali, Pak, sedih. Sedih mah jangan ke saya. Ya, jangan curhat di sini ya, Bu. Ya. Yang lain, Bapak Ibu silakan. Sepertinya tidak ada ya. Ini ada lagi nggak nih? Oh ini. Ada lagi. SMP 15. Untuk acuan jarak ditarik garis lurus titik koordinat dari rumah ke SMA yang disetujui. Ya. Iya. Jawabannya gampang kan? SMP 15 lagi. Untuk acuan jarak. Oh, udah tadi ini Mas. 2 kali ya. Pak Muhyiddin piagam prestasi. Pak Mulyadin. Hanya mencantumkan nama sekolah. Apakah bisa digunakan? Pak Haji, dijawab Pak Haji. Enggak. Harus jelas. Pak Yusuf, bantu jawab. Siapa yang mana Pak? Ini di chat. Oh di chat. Ya, Pak Rahmat Mulyadin. Piagam prestasi hanya mencantumkan nama sekolah. Apakah bisa digunakan? Anaknya nu mana? Siswa nu mana? Jangan-jangan guru. Iya. Nggak bisa tuh Pak. Nah ya, gitu.
Ini siapa yang presentasi? Ya. Oke, berikutnya Pak Haji. Ya. Mohon info Bisbol. untuk SMA 1 apakah membuka jalur prestasi olahraga baseball? Pak Yusuf dijawab, Pak Yusuf. Baseball ini enggak? Baseball. Suaranya Pak Yusuf. Kalau di SMA 1 kan kita nggak memfasilitasi, nggak terima. Oh iya. iya. Tidak, Bapak Ibu. Berikutnya, kalau kami mau mendaftar ke SMA di Bandung dengan jalur kepindahan orang tua, apakah akun yang sekarang berlaku? Oh iya, berlaku. SMP yang asal. Gitu. Kalau zonasi, J-nya salah, artinya Z ini. Kalau zonasi prioritas, enggak. Seperti MTS Al-Fikri, lokasinya di bawah SMA 9. Lokasi rumah ini mah ya. Bukan sekolah, Bu. Bukan sekolah. Ini mah ya tempat tinggal. Sesuai dengan kartu keluarga. Koordinat ditentukan oleh kakak. Iya. Jadi koordinatnya ya. Oke, berikutnya. Pak Dendi di SMA Salap. Pak tidak handap saya. Kakak ya di ininya nanti koordinatnya. Iya, SMP 17. Izin bertanya, Mangga. 17 teh di mana? Bogor Tengah, Bogor mana ya? Nanti kita nggak mau. Ya, Pak. Ada yang mau bertanya? Ya, dari Pak Rahmat Mulyadin ini. Silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jelas enggak. Ya. Itu udah sama. Baik Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat apa sana? Akunnya mah. Ya. Jadi gini Pak Rahmat, tadi sudah dijawab. Insya Allah segera disampaikan, ya, gitu. Kan tadi sudah ada di pertanyaan. Nanti akan coba kita publish melalui Instagram, website gitu ya, di semua sekolah negeri. Pak Uus, ada yang mau disampaikan Pak Uus? Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, silakan. Yang pertama, untuk yang akan mendaftar ke SMK, tadi ada istilah prestasi nilai raport unggulan atau industri, dan yang keduanya adalah jalur prestasi akademik nilai raport umum. Apabila nanti Ibu dan Bapak ada pertanyaan dari calon peserta didik yang ke SMK, maka yang masuk kategori prestasi nilai akademik raport unggulan atau industri, kata industrinya untuk yang di cabang wilayah 2 ini itu tidak ada. Jadi kalimatnya adalah prestasi nilai akademik raport unggulan.
mengenai kuotanya untuk yang nilai rapat unggulan itu adalah 30%. Sedangkan untuk yang nilai rapat umum adalah 40%. Kalau di SMA tadi nilai rapat itu termasuk ke dalam nilai promosi samping nilai kejuaraan. Nah, untuk yang SMK ini perlu diperhatikan bahwa yang bisa mendaftar atau pendaftarannya adalah atau seleksinya menggunakan halo? Masih jelas, Pak? Jelas Pak. Silakan Pak. Seleksi untuk nilai rapor akademik unggulan adalah seleksinya menggunakan pemeringkatan nilai rapor SMP atau MTS atau sederajat pada semester 1 sampai dengan semester 5 mata pelajaran kelompok A. Kelompok A tadi itu adalah kelompok 7 mata pelajaran tadi. Serta memenuhi persyaratan khusus dan nilai rata-rata mata pelajaran yang menjadi tuntutan masing-masing jenis bidang keahlian. Perlu kami sampaikan, sebetulnya ini ada di Juknis halaman 42, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Di SMK Negeri 3 itu ada 2 bidang keahlian. Yang pertama adalah bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah bidang keahlian pariwisata. Mohon dicatat untuk anak didik kita yang akan masuk ke teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan jalur khusus ini, bahwa di samping memperhitungkan 7 mapel, juga ada persyaratan minimal untuk 2 mata pelajaran sebagai berikut. Yang akan masuk ke teknologi informasi dan komunikasi, maka persyaratan nilai rata-rata minimal 80 adalah mapel IPA dengan mapel matematik. Jadi, saya ulangi, persyaratan nilai rata-rata yang minimal 80 adalah nilai mapel IPA dan nilai matematik. Di samping itu ada persyaratan khusus, yakni tidak buta warna. Yang terakhir adalah yang bidang keahlian pariwisata. Maka persyaratan nilai rata-rata yang minimal 80-nya adalah mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Ditambah persyaratan khususnya adalah tinggi badan. Ibu Bapak yang saya hormati, yang terakhir mungkin nanti juga ini akan kita koordinasi langsung dengan SMK 1, 2, 3, 4 yang disampaikan ke Ketua MKKS mengenai prestasi lomba. Kalau kami atur atau kami sebut susunannya sebagai berikut. Yang pertama di SMK Negeri 3 itu ada PMR, kemudian Paskibra, berikutnya adalah Pramuka, yang keempat kami tulis secara umum, kesenian. Yang kelima adalah FLS2N dan O2SN. Kemudian olahraga. Olahraga ini terdiri secara umum saja kami sebutnya olahraga. Bisa berjenisnya adalah permainan, bela diri, atletik, dan cabang olahraga yang lainnya. Nah, untuk kesepakatan nanti di SMK 1, 2, 3, 4, insya Allah nanti sesudah kita pikon akan kita runikan kembali. Terima kasih Pak Bambang. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Jius. Baik Bapak dan Ibu, sudah waktunya berapa lagi menit lagi? 15 menit lagi. 15 menit lagi. Masih ada yang mau ditanyakan? Ini ada dari Pak Haji, ini ada. Iya. Dari Kristiani BM dari Budi Mulia. Data alamat banyak yang tidak sesuai. Siapakah yang memperbaiki? Apakah harus operator sekolah? Jadi gini Bu, kalau yang tidak sesuai itu, maksudnya di aplikasi di alamat A gitu ya, sedangkan di kartu keluarga alamatnya A+1 gitu kan, ya, penambahan hiji gitu kan. Nah, jadi ini kan tidak sesuai. Siapa yang, kalau tidak salah di sana tadi alurnya ada verifikasi ya pihak sekolah. Nah, sekolah asal maksud saya. Di sanalah peran sekolah melalui operatornya untuk memperbaiki. Gitu. Kan verifikasi sekolah sebelum disubmit. Kalau sudah disubmit, tidak boleh diubah lagi dan tidak mungkin bisa. Kira-kira seperti itu Pak Haji ya? Ya.
Gitu Bapak Ibu. Jadi hati-hati dalam hal entry data, karena apa? Nanti ketika disandingkan dengan dokumen aslinya berbeda, ya langsung kita diskualifikasi. Karena tadi kan di awal itu ketika ada pemalsuan ataupun manipulasi data, siap untuk diskualifikasi. Mereka itu ya. Kemudian dari BPK Penabur ini. Sama tadi sudah dijawab ini. Kartu keluarga batas minimal dikeluarkannya 1 tahun Pak. 1 tahun sebelumnya Pak Trisno nih. 1 tahun. Kalau tahun lalu itu 6 bulan. Ya. Sekarang mah 1 tahun nambah. Ya. Ada lagi tadi Pak Bu Kristiani. Mangga Bu dari BM. Kami sudah kita yang perubahan alamat. Begitu di entry, dia berubah lagi. Itu kendalanya apa ya Pak? Jadi OP kami sudah mengganti alamat orang tua yang bermasalah berbeda seperti yang tadi kami sampaikan. Disesuaikan dengan yang sudah disampaikan oleh orang tua. Setelah itu di OP itu terlihat sudah berubah. Pada saat orang tua melihat datanya berubah lagi. Itu karena apa ya Pak? Berubah lagi. Nah, nanti saya coba gini Bu. Kartu keluarganya tahun yang lalu tidak itu? Kenapa Pak? Kartu keluarganya keluarnya berapa bulan yang lalu? Kartu keluarganya sih sudah lama. Jadi tidak sesuai dengan data yang ada di kakaknya. Jadi alamatnya sama, kemudian kelurahannya berbeda, RT-nya berbeda. Itu beberapa juga terjadi. Maksud saya itu kan pindah. Nggak pindah Pak. Tapi di data alamat yang di peserta didik itu berubah, tidak sesuai dengan kakaknya. Oh iya. Sendiri Pak. Ya nanti pertanyaannya ini sangat susah dijawab, jadi nanti saya bawa ya. Oke, terima kasih Bapak. Kan saya bukan petugas kependudukan, saya nanti saya coba. Ya, terima kasih. Nanti saya catat ya. Silakan yang lainnya. Bu Sabta itu sebenarnya mau nanya, Bu Sabta. Bu Sabta. Oh ini. Ada Pak Rahmat lagi. Menyambung Bu Kristiani. Bu Kristiani bisa disambung ya. Saya tak patah. Sama apa nanti mau tanyakan dulu. Sudah sampai 1. Ya nanti dijawab nanti. Ya Pak ya. Kalau yang sama-sama gitu tunggu jawabannya. Tuh kan Sabta sudah. Oh, Bu Sabta sudah nanya. Nanya apa tadi? Enggak. Oh, Pak Wisnu. Iya, lali aku Mas. Oke, saya pikir sudah cukup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri saja. Pak Haji Ujang untuk memimpin doa. Bapak Ibu jangan lupa mengisi Ibu dan Bapak ya. absensi ya di kolom chat. Jangan lupa Ibu dan Bapak ngisi daftar hadirnya. Mengisi daftar hadir. Kemudian Pak Yusuf di copy itu Pak, di save pertanyaan ya Pak. Kan itu ya untuk doa di Bambona kita kegiatannya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pelaksanaan sosialisasi PPDB untuk wilayah Bogor Tengah telah terlaksana dengan baik.
Adapun ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti kami akan catat, kami konfirmasi ulang terkait dengan alamat, terkait dengan sistem yang belum sesuai. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam buat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir di menu chat ya. Bu Sabta jangan lupa daftar hadir diisi Bu Sabta. Nanti isiin Bu Sabta ya. Nanti di bawahnya Cireng. Aduh, ngap. Atas bare Dewi ya. Gimana? Pak kemana-mananya? Iya, udah Uwi. Oh, merah ya. Kalian kayak ikut ngejawab. Siap. Aku itu siap lah. Mangga Pak Jus, nuhun Pak Jus. Hatur nuhun, thank you. Hatur nuhun Pak Bambang, hatur nuhun. Pak Yusuf nuhun. Ya. Ibu KS SMP 1 dan kawan-kawan, terima kasih. Udah ya, saya tutup. Udah. Ya PM 1 nah. Menjadi itu hadir uang. Kenyataannya. Kurang iki untuk Ciloko. Gimana? Mau pakai ini dari sini tetap masukin lagi. Ya, tutup aja nih. Yang tadi nggak pakai lagi. Enggak, kalau ini kan sesuai dengan layarnya beda nih kan. Layar baru. Ini kemarin disepakati ya. Sama. Dia beda lagi dengan yang ini. Nanti diterima di sini. Ini Google dulu. Oke, yang ini sudah. Oh. Kalau ada dua ya nanti menggunakan masing-masing. Cuman ini versinya apa ini? Nggak dipakai password, pakai hanya satu daya. Daya tanya ini. Apa lagi? Ini mana? Ya,